Selamat bertemu kembali pada hari pagi yang indah ini. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali di Saints in 7 Days. Dalam seri ini kita akan belajar lebih banyak tentang Santo Louis dan Santa Jelly Martin dengan tema panggilan tidak terduga. Kita mulai dari sesi yang pertama. Panduan ini diberikan oleh Francis ya. Dalam episode pertama ini kita akan mulai dengan melihat keadaan yang membawa Louis dan Jelly dari ambang kehidupan religius menuju panggilan pernikahan yang tidak terduga. Namun kita tahu bahwa perjalanan menuju kekudusan bukanlah perjalanan yang mudah. Kisah mereka penuh dengan kasih karunia dan kemuliaan Tuhan, serta penuh dengan pergumulan manusiawi, penderitaan besar, kesalahan, dan kebutuhan akan belas kasih. Harapan kita semua adalah dengan berjalan bersama para santo, kita dapat mulai melihat bagaimana Tuhan memanggil kita masing-masing menuju kekudusan juga. Di dalam Saints in 7 Days, kita akan memaparkan biografi singkat seorang santo dengan fokus pada bab yang berbeda-beda dalam kehidupan mereka setiap hari. Jadi hari ini kita mulai dengan Louis dan Jelly Martin. Saint Louis dan Jelly Martin adalah pasangan suami istri pertama yang dikanonisasi bersama dan yang paling terkenal adalah orang tua dari Santa Teresa dari Lisieux. Mereka adalah orang tua luar biasa yang melayani Tuhan dengan setia melalui suka dan duka kehidupan sehari-hari. Kesaksian iman Santa Teresa dari Lisieux, kanak-kanak Yesus ya, yang indah menjadi saksi warisan yang diwariskan orang tuanya kepadanya, dan berbicara tentang jenis rumah yang dibangun Louis dan Jelly untuk anak-anak mereka, yaitu rumah tempat cinta Tuhan berkuasa. Kekudusan sehari-hari inilah yang dijalani dalam momen-momen biasa saat saling mencintai dan membesarkan keluarga. Yang pertama kali memunculkan alasan Louis dan Jelly untuk dikanonisasi. Kehidupan mereka menjadi saksi yang mencolok akan kekudusan kehidupan sehari-hari. Mengingatkan kita bahwa kekudusan dapat dicapai dalam kehidupan membesarkan anak yang bising dan penuh kegaduhan, sama seperti di dalam biara yang sunyi dalam kehidupan monastik. Seperti mereka, banyak dari kita dipanggil untuk menemukan kekudusan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang istimewa dari pernikahan Martin? Bagaimana rumah tangga mereka mempersiapkan kelima putrinya untuk kehidupan religius? Apa rahasia mereka dalam menyeimbangkan tuntutan pekerjaan, keluarga, dan iman? Hari ini kita akan mulai dengan melihat keadaan yang membawa mereka masing-masing dari ambang kehidupan religius menuju panggilan pernikahan yang tidak terduga. Jelly menghabiskan sebagian besar hari pernikahannya dengan berlinang air mata. Seperti yang kemudian ia ceritakan kepada putrinya, ia menangis lebih banyak hari itu daripada yang pernah ia lakukan seumur hidupnya, dan lebih banyak daripada yang akan pernah ia tangisi lagi. Itu bukan air mata bahagia dari seorang pengantin wanita yang bersuka cita,
Air matanya tidak ada hubungannya dengan mempelai prianya Louis, dan semuanya berkaitan dengan kesedihan atas kehidupan yang ia kira ia inginkan. Jelly yang lahir dengan nama Ajeli Martin Quirin telah lama menyimpan dalam hatinya hasrat yang mendalam untuk hidup religius. Masa kecilnya, menurut semua catatan, adalah masa yang tidak bahagia. Meskipun ia memuja kakak perempuannya Mary Louise dan adik laki-lakinya Isidore, ia menghabiskan sebagian besar masa mudanya dengan menanggung perlakuan kasar dari ibunya. Jelly berbagi dengan adik laki-lakinya bahwa hatinya sangat menderita karena kekerasan ibunya dan pernah mengatakan bahwa masa kecilnya sedih kain kafan. Ia tumbuh dari masa mudanya sebagai wanita yang gelisah, dirundung oleh kehati-hatian dan keraguan diri. Tetapi kelemahannya membuatnya semakin menyerahkan dirinya ke dalam tangan Tuhan, memilih untuk bersandar sepenuhnya kepadanya, dan dengan sepenuh hati mendambakan untuk menjadi orang suci. Namun, Jelly mulai percaya bahwa kekudusan hanya dapat dicapai di biara atau sebagai seorang martir. Dari dua jalan menuju kekudusan itu, ia tampaknya menganggap biara lebih mungkin dan berusaha untuk bergabung dengan suster-suster kasih Santo Vincent de Paul, tertarik oleh kehidupan doa dan pelayanan kepada orang miskin dalam ordo tersebut. Tetapi Tuhan memiliki rencana lain untuknya. Kepala biara itu menatap Jelly sekilas dan mengatakan kepadanya dengan tegas bahwa kehidupan religius bukanlah panggilannya. Maka ia pulang ke rumah dan mulai berlatih membuat rendah. Menurut pengakuannya sendiri, ia tidak punya uang untuk membiayai usahanya dan sama sekali tidak mempunyai kecerdasan bisnis. Namun entah bagaimana, tokonya berkembang pesat. Bahkan sebelum berusia 20 tahun, Jelly telah memimpin bisnis rendah yang sukses dan dianggap sebagai ahli di dalam kerajinannya. Tahun demi tahun berlalu, Jelly dengan senang hati bekerja bersama saudara perempuannya Alice, yang merupakan teman setia dan paling disayanginya. Namun, tidak lama kemudian, Alice mendengar panggilan Tuhan untuk hidup religius dan akhirnya pergi untuk bergabung dengan biara visitasi di Le Mans. Kita masuk dalam cerita Louis. Ia lahir dalam keluarga Katolik yang taat. Masa kecil Louis dihabiskan dengan mengamati ketergantungan orang tuanya yang mendalam pada kehidupan doa dan sakramen. Meskipun beberapa orang mengharapkannya untuk mengikuti jejak ayahnya dalam karir militer, Louis adalah seorang pria yang tenang dan damai. Ia sensitif, suka berdoa, dan mudah tersentuh hatinya hingga meneteskan air mata karena kecintaan terhadap keindahan ciptaan Tuhan. Seperti calon istrinya, Louis juga memendang kerinduan yang mendalam untuk mengabdikan hidupnya kepada Tuhan.
Secara khusus, ia tertarik pada biara Grand Saint Bernard di pegunungan Alpen, Swiss, tempat yang penuh dengan perenungan dan kedamaian. Tempat para biarawan membagi waktu mereka antara doa dan penyelamatan gunung yang berani. Namun, terlepas dari keinginan Louis, tampaknya sekali lagi Tuhan memiliki rencana lain. Ketika Louis datang kepada kepala biara, ia awalnya disambut dengan antusiasme, tetapi kemudian ditolak ketika ia mengungkapkan bahwa ia belum menyelesaikan sekolahnya. Untuk masuk biara, ia harus tahu bahasa Latin. Louis tidak mudah patah semangat. Ia kembali ke Alencon dan menekuni studinya selama lebih dari setahun sebelum penyakit mengganggunya. Pada saat itu, Louis menganggap penyakitnya sebagai tanda dari Tuhan bahwa biara itu tidak cocok untuknya dan mengalihkan perhatiannya untuk menguasai pembuatan jam di Paris. Ketika kembali ke Alencon, ia membuka usaha pembuatan jamnya sendiri dan menjalani kehidupan yang tenang dan damai yang dikhususkan untuk bekerja, berdoa, dan membaca. Ia bahkan membeli sendiri sebidang tanah kecil yang didekorasi dengan gaya kehidupan biara, mengisi dindingnya dengan kata-kata saleh seperti Tuhan melihatku dan keabadian mendekat. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di sana untuk berdoa, menciptakan biara mini untuk dirinya sendiri, menolak perhatian para wanita muda yang ingin mendekatinya. Louis menjalani ritme kehidupan yang memungkinkannya melakukan perenungan yang tenang, yang selalu diinginkannya. Melihat kehidupan awal mereka, mudah untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja di hati mereka sejak usia muda, mempersiapkan Louis dan Jelly untuk panggilan pernikahan yang suatu hari akan mereka jalani. Mereka berdua tahu kerinduan mendalam untuk mengabdikan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan telah melewati kekecewaan karena mendapati jalan itu terhalang bagi mereka. Di atas segala-galanya, hasrat bersama untuk menjadi orang suci inilah yang menjadi landasan pernikahan mereka dan hasrat terdalam dari kehidupan baru mereka bersama. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan kisah-kisah tahun-tahun awal Louis dan Jelly ini. Pengejaran mereka terhadap panggilan hidup mereka sama berbatu bagi mereka berdua, penuh dengan jalan buntu dan kekecewaan meskipun ada kerinduan yang dalam di hati mereka untuk melakukan kehendak Tuhan. Seperti apa pengalaman Anda sendiri tentang kebijaksanaan di berbagai titik dalam hidup Anda? Kapan Anda merasa paling yakin akan kehendak Tuhan bagi Anda? Kapan kehendaknya mengejutkan atau mengecewakan Anda? Jelly berseru dalam salah satu dari sekian banyak suratnya. Saya ingin menjadi orang suci. Itu tidak akan mudah sama sekali. Saya harus mendebang banyak kayu dan kayu itu sekeras batu. Saya seharusnya memulainya lebih awal. Saat itu tidak terlalu sulit. Tetapi bagaimanapun juga, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Bagaimana Tuhan memanggil Anda untuk menjadi orang kudus dalam keadaan dan panggilan Anda saat ini?
kayu, apa yang perlu ditebang untuk membersihkan jalan bagi Tuhan, untuk masuk dan menuntun Anda menuju kekudusan. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Jelly kepada putri-putrinya dan diulang-ulang sepanjang hari. Ya Tuhan, kuserahkan hatiku kepadamu. Ambillah, kumohon, agar tidak ada makhluk yang dapat memilikinya, kecuali Engkau sendiri, Yesusku yang baik. Amin. Santo Louis dan Santa Jelly, doakanlah kami. Terima kasih.